Halo penonton, kita ketemu lagi di Binar-Binar. Seperti biasa kita akan bicara secara ya komprehensif lah ya Pak ya, Ya, tentang pendidikan. Nah kali ini saya itu tertarik dengan satu hal, tentang inovasi Pak. oke. Ya, Ya, saya adalah orang yang selalu terpesona dengan inovasi, ya, dengan hadirnya inovasi-inovasi baru. Dan salah seorang yang sangat saya kagumi dulu itu adalah Pak B.J. Habibie Pak. ya, Ya di eee, tahun-tahun akhir 90-an, awal 2000. Ya dia sempat menjadi presiden walaupun kemudian disingkirkan oleh rekan-rekan politiknya. Tapi buat saya bukan politik yang penting. Dia itu selalu berpikiran maju, berpikiran ke depan, ya. dan Visioner. visioner. Ya, Dan karena kemampuan berpikirnya itu, iya, kepintaran, kecakapannya, dia bahkan berhasil membuat pesawat terbang. iya, Tapi saya ingat sekali di masa iya, itu Pak, orang tuh sinis melihat, nggak semua orang tentu iya, saja, ada banyak orang yang sinis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Habibie, karena dia anggap, "Ini orang ngapain sih orang Indonesia sok bikin pesawat terbang?" diserang. Diserang, Iya, bahkan joke itu, "Ya udahlah Pak Habibie bisa buat pesawat terbang yang bisa naik, terbang, iya, tapi bisa turun nggak?" iya, iya, iya. Yang Ada ternyata tuh kalimat begitu. ada kan Iya, kalimat itu waktu itu Bapak juga mungkin masih ingat. Tapi ketika itu emang saya merasa bahwa orang-orang sepintar Pak Habibie itu memang tidak pada tempatnya ada di Indonesia. iya, Tapi kalau saya pikir-pikir sekarang, ya memang sedikit perlu. sekali orang yang inovatif Iya, itu di Indonesia. Indonesia. Kayak saya kan orang perguruan tinggi Iya, ya. Ya memang tidak ada sih sebetulnya orang-orang, tidak cukup banyak iya, orang-orang di perguruan tinggi kita yang berpikiran dengan cara yang we need to produce something new gitu loh. Bahkan gagasan nggak usah teknik dah, iya, ilmu sosial juga begitu kan, iya, ilmu komunikasi juga begitu. Jadi iya, yang terjadi cuma sekedar mengkonsumsi apa yang sudah dikembangkan orang lain, iya, terus kita tiru, cuman iya, kita sampaikan lagi di sini sekarang. Yang buat saya jadinya, sementara saya lihat misalnya di banyak negara lain, orang-orang tuh didorong untuk melahirkan iya, inovasi, iya, pikiran-pikiran baru, iya, ide-ide iya. baru, produk-produk baru. Sehingga saya berpikir, ini di mana letak masalahnya di Iya. Indonesia ini ya? Kenapa ini sampai tidak terjadi, ya? Apakah ada kaitannya dengan pendidikan kita? Kalau ada, lantas di mana masalahnya dengan pendidikan kita? Kenapa ini tidak kunjung dikembangkan di sini? Nah, kebetulan saya bicara dengan Pak Epi Rahman ini yang memang Iya. adalah orang yang bergelut dalam dunia pendidikan. Pertanyaan saya adalah, apa pandangan Anda? Baik. Pertama, inovasi ini, menarik karena baru-baru ini dengan gagasan inovasi, eee, Nobel Ekonomi diberikan kepada 3 orang hebat ini. Hmm. Ada Moiker, satu lagi siapa saya lupa, terus Hewitt, 2025 Nobel Tahun Ekonomi. ini? Tahun kemarin ya, 2025. 2025 tahun ini, Pak. Iya, eee salah satu gagasannya terhadap pendidikan, jadi, seperti OECD, ini, mereka ini juga ekonom, Mhm. tapi gagasannya banyak sekali relevansinya dengan pendidikan. Mmm. Apa, Pak, misalnya? Salah satunya adalah bahwa, eee, inovasi itu adalah mutlak dibutuhkan. Inovasi mutlak dibutuhkan. Iya, Ya. dalam, karena ekonomi itu kan, menumbuhkan, perkembangan, pertumbuhan masyarakat dan ekonomi, Mhm. kesejahteraan dan sebagainya itu, di ekonomi, nilai-nilainya. Nah, dia mengatakan inovasi itu dibutuhkan. Apakah yang dimaksud dengan inovasi? Adalah semangat kebaruan, Semangat kebaruan. mengganti yang lama, yang usang, itu dengan yang baru. Mmm. Itu harus terus-menerus nilai seperti itu. Di antaranya, dia harus diawali dengan memperbaharui nilai, tentunya di luar Mhm. nilai universal ya, seperti kejujuran dan sebagainya, itu nilai universal Ya, ya. baku sebagai pondasi. Tapi nilai-nilai yang lain tuh harus berani diperbaharui. Mhm. Kita banyak sekali menggunakan atau bergantung, berpegang kepada nilai-nilai lama. Nilai-nilai, eee ya dengan segala hormat ya, nilai-nilai para pendahulu kita, nilai-nilai Ya. tapi faktanya kita harus membuat nilai-nilai yang diperlukan saat ini. Dan
orang itu umumnya takut kepada kebaruan. Salah satu di antaranya adalah kalimat sakti adalah tidak lazim. Iya. Hah? Tidak Kalau lazim kita ya. si veto dengan itu tidak lazim, itu yang setuju Selesai. juta-juta habis gitu. Orang takut sekali sama sesuatu yang tidak lazim. Sales jualan itu, Pak, pakai ini Pak, banyak yang pakai. Kita Ya. ikut. Karena banyak yang pakai. Karena banyak yang pakai. Karena lazim. Dia mengangkat kelaziman. Dan kita itu tunduk pada kelaziman. Nah, sedangkan inovasi itu adalah musuh kelaziman. Ya, betul. Inovasi adalah musuh kelaziman. Jadi siap-siap saja yang mempunyai kebaruan dilontarkan itu akan dimusuhi oleh masyarakat kelaziman. Oke? Di luar negeri itu eksperimental itu dilakukan sejak kecil. Inovasi itu kalau menurut pendapat saya ya, ini pandangan pribadi. Indonesia itu terlambat meletakkan inovasi. Inovasi itu harus ditanamkan di tingkat pendidikan dasar. KB, TK, SD, SMP. Itu harus inovatif. Lulus itu punya pengetahuan dan inovatif. Dan punya murid ya? Murid. Pikirannya itu harus inovatif. Repotnya inovatif itu adalah isinya kadang-kadang denying kepada yang lazim. Penyangkalan. Ya. Jadilah anak yang inovasi ini disebut nakal. Bandel banget ini anak. Ya. Inovasi itu cap-cap yang kita berikan. Nah, di antara pendidikan untuk mencapai inovasi kita kembali ke Pak Habibie ya. Pak Habibie itu sudah sampai paripurna pemikirannya, kinerjanya. Ya. Kinerja pendidikan itu minimal manusia dalam kinerja itu ada 4, Pak. Ada 4 level kinerja manusia. Ya, yang pertama itu dia berbuat apa yang dia minati, apa yang dia sukai. Artinya, apa yang dia sukai, apa yang dia minati. Passion, segala ya, lakukan apa yang kau suka, apa itu normal itu titik awal. Jadi dia akan bekerja untuk kesenangan, sebagai kesenangan. Ya. Belajar juga untuk kesenangan. Iya, untuk kesenangan lah. Pokoknya belajar pilih yang happy. Sejarah untuk kesenangan. Ya. Saya nggak suka matematik, saya belajar karena sampai dia dapat kesenangan. Bekerja juga cari yang kesenangan. Saya senang kuliner nih, gue mau buka restoran aja, itu untuk kesenangan. Tuh. Itu pertama. Yang pertama level awal. Jadi sebetulnya kalau itu dikatakan lokomotif bisa jadi, tapi itu bukan segala-galanya. Ada tahap keduanya yaitu level bekerja sebagai tanggung jawab. Ya, bekerja sebagai tanggung jawab. So, kalau kamu senang itu, apa tanggung jawabmu terhadap pekerjaan tersebut? Apa tanggung jawabmu terhadap pelajaran tersebut? Apa tanggung jawabmu terhadap pilihanmu itu apa? Gitu. Bisa juga kita sampai bekerja pada level tanggung jawab tanpa melalui kesenangan. Mohon maaf, ini kita cerita zaman pemutusan hubungan kerja. Demi kehormatan, dia bersedia menjadi pengemudi ojol walaupun sekolahnya S2. Dia ini bekerja untuk tanggung jawab. Nah, level kedua ini dia bekerja untuk kehormatan. Jadi kita belum terhormat kalau kerja kita tanpa tanggung jawab. Ya, banyak orang yang tidak bertanggung jawab ingin dihormati. No, nggak bisa. Level yang ketiga adalah bekerja untuk kualitas. Kalau tanggung jawab itu memenuhi yang standar, kalau kualitas itu di atas standar. Beyond ya? Di atas standar, iya. Capaian 110%, 103, di atas 100%. Itu adalah kualitas. Ya, ada peningkatan daripada apa yang sudah ada. Di sini mulai kelaziman dilanggar. Karena kualitas malah melanggar kelaziman. Ya, karena dia melampaui. Kalau orang sudah biasa sekian, levelnya pencapaian sekian, ada pencapaian ke sini itu. Ya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam apapun, itu di atas kelaziman. Untuk yang bisa dirasakan langsung akan mendapat tepuk tangan, tapi untuk yang capaian yang masih belum terbukti langsung itu akan dimusuhi. Karena dia mengganggu ya. Dia mengganggu kelaziman. Itu yang disebut sebetulnya zona nyaman itu kelaziman.
Oh, iya 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 iya. Zona nyaman itu kelaziman. Kenapa nggak pakai jeans, Pak Ade? Wah, saya nggak biasa pakai jeans. Saya dari SMA nggak pernah pakai jeans, nggak enak ini. Ya, itu kelaziman. Iya iya iya. Tapi Bang Ade belum tahu sekarang gym ada yang stretch, ada yang ringan, ada yang dingin. Ade nggak tahu, Iya. karena sudah menolak. Iya iya iya. Nah, yang terakhir ini Pak Habib ini, bekerja untuk masa depan, visioner. Inilah yang namanya bekerja untuk keunggulan. Iya iya iya. Bekerja untuk keunggulan itu baru bisa dinyatakan unggul kalau dia bisa terproyeksi untuk masa kini dan jauh ke depan. Kalau prestasi itu cukup sekarang, Iya. ditepuki hari Itu ini, udah bagus sih. udah bagus, Iya. itu bagus. Dan di dalam segala hal dalam masyarakat harus kita akui, kita itu cuma baru 2 level. Bekerja Kesenangan. sebagai tanggung jawab. Jadi kesenangan iyalah Iya, ya. kesenangan pasti Kedua tanggung jawab. tanggung jawab. Kita baru Bahkan bekerja untuk kualitas menurut Bapak, bangsa ini belum lah ya? belum. Apa kita sudah berkualitas? Kita harus kualitas itu kan manfaatnya luas, dampaknya luas. Di dalam kebijakan kita nyinggung pemerintah sedikit nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Jadi menjadi anggota DPR itu kesenangan. Menjadi Iya, iya. pejabat lah, pejabat ya. Ya Pejabat nggak apa, itu anggota ya, DPR juga boleh Pak. pejabat. Saya setuju itu. Pejabat lah, pejabat, pemimpin pejabat ya. Lalu di dalam jabatannya itu ada tanggung jawab. Ya oke, Dijalankan nih. jalankan tanggung jawab. Ya sudah, sekedar memenuhi tanggung jawab. Tapi untuk sampai quality keputusan yang di luar kelaziman dan sebagainya itu belum. Effort seperti itu belum. Ya, yang lalu bagaimana? Begitu ya sudah kita kayak gitu saja. Ya, Karena ya. kalau kita yang lalu itu pejabat yang lalu itu sedemikian, terus kita aneh-aneh, nanti kena KPK lah, kena BPKP, kena apa segala macam. Orang takut karena dia tidak menguasai aturan, tidak menguasai ini ya udah ikutnya main aman, main aman tidak akan mencapai kualitas. Tapi menurut saya kalau yang dikhawatirkan KPK itu kan artinya ada kekhawatiran dituduh korupsi dan macam-macam kan Pak. Iya. Itu masih lumayan lah. Iya. Menurut saya masih bisa ditoleransi lah. Iya. Tapi kan seringkali orang memang tidak berani, tidak mau, tidak bersedia Iya. melakukan sesuatu yang Baru. kebaruan tadi Iya. ya, yang mengandung kebaruan karena takut diketawain, takut. Atau Yes. kalaupun di Iya. atasan dia suruh anak buahnya bilang, ini Iya. ngapain lagi sih? Iya. Tahun-tahun lalu juga Iya. pemimpin yang lama begini Iya. kelakuannya. Iya. Kenapa harus yang baru gitu kan? Iya. Iya itu takut keluar dari kelaziman. Inovasi itu keluar dari kelaziman. Tadi zona nyaman itu ya? Iya, zona nyaman. Zona nyaman kelaziman. Kita di sini kalau nggak lazim itu dimusuhin. Itu saya juga nggak enak. Itu harusnya itu dididik di tingkat ini tuh bahwa berbeda itu biasa. Kita ke kiri, dia ke kanan itu biasa. Ya. Biasa gitu karena manusia punya potensi akal sendiri-sendiri, punya capaian sendiri-sendiri, punya latar belakang sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri, punya nilai sendiri-sendiri. Saya jadi Bapak bilang ke kiri ke kanan tadi, saya jadi berpikir kalau gitu saya cukup inovatif nih Pak. Jadi saya kalau jalan dari Bogor ke Jakarta, saya senang sekali ngambil jalan yang belum dikenal. Nah, Coba kita belok kiri. Iya. Padahal di Google Maps nggak disebut tuh. Iya. Tapi kita masuk ternyata jalan-jalan bisa lebih cepat. Iya. Iya. Nah itu kan salah satu hal yang walaupun itu cuma soal jalan ya. Iya. Dalam hidup saya membayangkan kalau itu kita terapkan, Iya. kita mencoba-coba, Hmm. belum tentu berhasil, Iya. tapi kita coba jalan yang baru, cara yang baru, Iya. kebaruan, itu bisa saja kemudian justru membawa sesuatu yang bermanfaat buat kita, buat orang banyak dan Iya. atau kalaupun ternyata tidak berhasil, kita belajar oh tidak bisa ya. Iya. Iya. Nah ini kenapa di Indonesia kembali ke tadi ya, Iya. tidak terjadi. Kenapa kita menjadi orang-orang yang lebih senang berada di zona nyaman? Ya, yang dilakukan Pak Ade itu jiwa petualang. Jiwa petualang. Iya. Kalau petualang itu akan berjalan dan dia bahagia dengan temuan-temuan di jalan.
betul, Benar. betul. Kalau petualang beda sama turis. Kalau turis dari berangkat yang ada gambarannya itu bayangan tujuannya. Betul. Jadi ada sesuatu yang saya mau lihat gitu loh. Kalau bisa saya jalannya nggak perlu deh tidur bangun-bangun udah sampai Bali kira-kira begitu Ya, ya. ya, ya. Tapi kalau yang petualang enak lewat darat kita. Ya, Solo dulu, ya. terus ke Madiun, terus Lihat kemana? ini, Iya, lihat lihat ini. ini banyak kejadian ban bocor, mobil kejeblos, itu dianggap seru karena itu adalah surprise hidupnya, menemukan hal-hal yang baru. Ya, ya, ya. Ya. Oh ternyata di Solo itu soto yang enak tuh di sini. Itu penemuan-penemuan dari jiwa Pada saat jalan-jalan itu. Iya. Jadi Betul, betul, jiwa betul. petualang. Nah, jiwa petualang ini memang agak dimusuhi oleh kita-kita dari zaman dahulu. Karena itu beresiko biaya, beresiko bahaya, Iya. banyak resiko dan orang yang tidak inovatif itu takut sama resiko. Paling tidak kalau inovasi itu resikonya ntar kalau salah buang-buang duit, Iya. ya, buang-buang waktu dan masalah. Kalau kita lihat di TikTok, orang-orang di luar negeri itu anak-anak kecil itu mainannya itu bahaya sekali. Naik sepeda berputar, Iya. meledakkan mercon di tengah ini dan sebagainya. Ya, Iya. di sini dimarahin orang sekampung. Patah baru tahu rasa lo kaki gitu kan. Sehingga ekstrim sport itu di Indonesia nggak mungkin ada. Ya. Ya. Tidak didukung ya. Tidak didukung. Padahal di sana ekstrim sport itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, bisa menghitung mekanika dan sebagainya. Oh begitu Pak ya? Ya iyalah. Jadi Iya. ternyata orang itu cuma bisa 1 kali muter. Oh tidak. Sekarang orang sudah bisa 2 kali muter. Apa prinsipnya dia bisa 2 kali muter? Oh, ada power, ada lengkungan dan sebagainya. Dan seterusnya dan itu engineering ketemu di permainan-permainan itu semua. Iya. Ya, pernah lihat orang jatuhin beban berat terus divideoin bawahnya jatuh, boom. Kalau kena plastik gimana, kalau kena karet gimana, kalau ketemu mobil bekas gimana. Itu semua kayak petualang hura-hura main-main. Eksperimen ya. Eksperimen. Dan semua nanti ada catatannya. Masalahnya kita nggak nyatet. Kita nggak nyatet dan itu dimusuhin. Nggak bisa kita Iya, main. Ya, siapa yang bisa menemukan teknologi ledakan di Indonesia? Nggak akan ada. Kalau kita mulai main ledak-ledakan itu kalau nggak ditangkap polisi ya minimal dikeroyok orang kampung. Jadi inovasi di Indonesia itu lemah. Sekarang kita lihat posisi orang kaya Indonesia, Pak. Orang kaya Indonesia itu di atasnya itu yang tertinggi itu jualan barang, Pak. Yang digali terus dijual, dijual, tebang pohon dijual, gali tanah dijual. Nggak ada kekayaan dari inovasi. Kecuali kalau saya nggak salah ada 1-2 orang, Pak Toto Sugiri apa itu dari IT dan sebagainya. Itu baru hebat. Kalau di luar negeri orang terkaya itu dari IT, ekonomi IT dan sebagainya. Tapi intinya semua dari sumber daya alam dengan bahkan meningkatkan sumber daya alam itu menjadi sesuatu aja tidak mau. Enggak, modal lagi, capek lagi. Udah gini aja nih jual nih. Gitu. Akhirnya nilai tambahnya sedikit. Ini yang semangat hilirisasi sedang digalakan ya. Jangan jualan bahan doang dong, kita olah lah Ini di Pak daerah. Jokowi berpikirnya persis seperti itu. Iya. Baru gagasan tapi infrastrukturnya untuk orang seperti itu tuh belum siap. Kalau menurut saya di pendidikan dasar nggak bisa lain. Karena inovasi itu bukan sekedar pengetahuan, tapi dia lebih banyak adalah kebiasaan. Inovatif itu kebiasaan. Contohnya apa Pak? Di pendidikan dasar yang Bapak maksudkan dari TK ke SD ke... Saya kasih contoh di anak TK. Pernah lihat anak nyusun-nyusun buku, lalu dia injak, dia ambil mainan di atas? Dia sudah mengalihkan fungsi buku sebagai pijakan. Itu inovasi. Apa yang terjadi? Orang tuanya marah. Kenapa diinjak buku? Iya, lain kali jangan gitu lagi ya. Anak itu
Ada yang suka ngerusak mainan, itu inovasi, jangan dimarahin. Itu kebiasaan lahiriah manusia, inovasi. Manusia itu selamat karena dia punya bekal otak yang dibekali oleh kemampuan inovasi. Sampai sekarang kita berada. Ya, ya, ya. Jadi dari kapan? Dari lahir. Dari lahir. Dia tahu mau mimik susu itu dia bikin oh kalau begini caranya, akhirnya mamahnya kasih susu dan lalu mau naik ambil mainan. Lalu di SD dan seterusnya di SMP, SMA dan seterusnya. Nah, inovasi ini banyak di stop atau kekurangan tempat untuk dieksplorasi. Sekolah atau rumah itu harus memberikan kesempatan untuk ruang-ruang untuk eksperimen, untuk ruang-ruang untuk mencoba dan gagal. Itu semua beresiko biaya dan keselamatan. Silakan diantisipasi, tapi jangan dimatikan. Hidupkan jiwa inovasi itu sejak kecil. Nanti waktu kuliah nggak usah didorong-dorong lagi, aduh mahasiswa sekarang kurang inovatif. Ya terlambat, Ya, terlambat. Aduh mahasiswa sekarang nggak bisa nyanyi. Contoh, pada nggak bisa nyanyi, malu mahasiswa nggak bisa nyanyi. Ya karena dari kecil nggak diajarin nyanyi. Inovasi juga seperti itu, kebiasaan untuk tampil, mencoba dan menerima kegagalan. Jadi penghargaan-penghargaan di rumah maupun di sekolah itu bukan kepada nilai akhir, tapi pada keberanian menggagas ide baru. Ini saya belok dikit Pak ya, Iya. nanti kembali ke sana boleh. Jadi misalnya orang tua yang membiasakan anak-anaknya agar mereka diam itu di masa kecil, Iya. itu dengan menonton. Iya, iya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya bertentangan kali ya dengan semangat inovasi. Karena dia hanya menonton, seneng, seru gitu ya. Tapi kan nggak ada sesuatu yang dia produksi dengan menonton itu. Iya, itu dilematis karena sekarang memang tab itu udah menggantikan fungsi babysitter. Iya. Iya. Tapi kita masih punya kesempatan bahwa yang dipilih itu adalah video-video yang baik. Cucu saya nih paling suka kalau dia lihat orang merenovasi rumah tua di hutan. Ada tuh ya? Ada proses. Lalu bagaimana sebuah pedang dibuat di Jepang. Dia suka nonton tuh. Dari mulai besi How to ditempa. produce gitu ya? Iya. Silakan berikan itu sesuai usianya. Dan jangan anggap remeh. Anak-anak kecil itu sudah nangkep. Dia akan menangkap sebuah proses, dia akan nangkep sebuah ketekunan, dia akan nangkep sebuah result. Jadi proses ketekunan itu menghasilkan. Itu bagus, silakan pakai tab-nya itu. Ya, tapi ya yang mendidik gitu. Tapi dia tetap harus diberi apa ya, kesempatan atau Untuk mencoba. untuk mencoba. Iya. Bermainlah di rumah itu dengan eksperimen, ya. Bapaknya pulang kerja pulang larut nggak apa-apa, bikin bikinan. Iya. Gambar-gambar yang imajinatif. Kalau kita cuma sekedar logika, ya, sementara ini kan orang fokus membina logika. Logika itu cuma bisa mengantar orang dari satu titik ke titik yang lain. Tapi kalau imajinasi, dia bisa mengantar orang kemana saja. Jadi ajarkan imajinasi dia. Inovasi itu modalnya adalah kebiasaan berimajinasi. Iya. Nah, imajinasi itu musuhnya adalah dogma, aturan. Aturan itu mematikan imajinasi. Tapi aturan dibutuhkan untuk ketertiban. Jadi ambil celah daripada itu untuk mengembangkan imajinasi anak. Dan saya nggak terlalu aneh kalau lihat para pejabat, semualah anggota masyarakat, kita bahkan guru itu kurang dalam inovasi. Karena pendidikan sebelumnya itu begitu, tidak membiasakan inovasi itu sebagai tarikan nafas sehari-hari. Jadi sekarang inovasi lebih banyak dalam bentuk perintah dan tekanan gitu. Iya. Baca ini, baca itu. Iya. Lakukan ini, lakukan itu. Iya.
Dan Jadi yang sebetulnya orang-orang yang banyak bermimpi itu ya tidak berlebihan, tapi iya, bermimpi, berhayal, bercerita tentang bagaimana kalau kita bisa menjadi A, B, iya C. bagus, Itu bagus ya. bagus, bagus. Eee, Role play, ya, Oh iya, bermain model iya, ini bermain peran. berperan. Nah, itu bagus, bagus. Jadi ini cerita kebetulan saya lagi punya cucu, cerita cucu saya tuh kalau nemu batu, wah ini dari zaman dulu nih batu, waktu belum ada manusia, umur 3 tahun, Pak. Batu ini berasal dari sebelum ada manusia. Karena Jadi dia udah nonton udah sebelumnya. nonton, dongeng sama ibu, ngobrol sama ibunya. Kemarin dia tanya sama saya, kalau nyawa itu apa sih? Usianya sekarang hampir 6 tahun. Jadi kelakuan konyol Iya. seperti itu. Iya, iya, iya. Itu mendorong dia menjadi inovatif. Dan orang inovatif itu bahagia. Kenapa bahagia? Dia tidak menemukan apa-apa pun dia suka. Dia bilang tidak ada apa-apa itu adalah hasil. Ya. Kita terbiasa suatu proses itu harus menemukan hasil. Thomas Alva Edison dalam menemukan proses listrik dan sebagainya, dia itulah yang menemukan bahwa kayu itu tidak merambat listrik. Dia mencoba 1001 macam material yang cocok untuk listrik. Gagal. Oh, saya menemukan bahwa kayu tidak bisa, cocok ya. untuk listrik. Ya. Jadi para inovator itu sebetulnya tidak pernah menemukan kegagalan. Dia selalu menemukan sesuatu. Seperti orang yang berpetualang kayak Bang Ade dari Bogor ke sini. Selalu ketemu. Oh, itu di sini yang jual ini nih, yang jual ini di sini. Oh, yang ini di sini. Oh, ini ternyata rumah sakit yang kemarin ada. Selalu menemukan baru. Berjiwa petualang, mendorong inovasi, keberanian untuk menggagas ide baru, keberanian untuk menerima kesalahan. Masalahnya itu berisiko. Resiko itu yang tugas kita mengurangi resikonya. Tugas kita mengurangi resikonya. Itu kan sama juga kita nggak mau ngedidik yang baik, tapi kita tidak mau membiayai yang mahal. Kita mau punya anak hebat, tapi kita tidak mau mengeluarkan resiko untuk membuat anak menjadi hebat. Kita mau mobil yang mewah, yang mahal, tapi kita tidak mau resiko servisnya mahal, bensinnya boros. Ya nggak bisa, itu namanya nggak konsisten. Jadi pendidikan seperti itu. Kita masih bicara di level tahap ketiga tadi ya, yang quality, beyond tanggung jawab lah ya. Jangan cuma sekedar tanggung jawab, tapi juga melahirkan sesuatu yang berkualitas. Nah, kalau di sekolah Pak, dalam pandangan Bapak apa yang harus dilakukan? Tadi taruhlah di rumah orang tuanya sudah memberikan kesempatan buat anak itu untuk tadi nonton yang baik ya, kemudian mencoba yang baik, berani naik lemari tadi dengan tumpukan buku dan seterusnya. Tapi kalau di sekolah, bagaimana guru bisa menumbuhkan inovasi tadi atau quality produk-produk berkualitas tersebut? Yang fun ya, menggunakan barang tidak sebagaimana seharusnya. Itu permainan di sekolah. Menggunakan barang di dalam dunia hidup kenyataan itu obat pusing yang untuk obat pusing itu ternyata akhirnya ditemukan juga bisa untuk memperlancar peredaran darah dan sebagainya. Dalam kehidupan nyata itu banyak sekali barang ini sebetulnya bisa berfungsi lain. Misalnya anak-anak ya ini cangkir bisa digunakan untuk minum, tapi bisa juga dipakai untuk gayung memindahkan air dan bermain menggunakan alat di luar seharusnya. Jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Kalau di rumah dimarahin, kalau mejanya dibalik dijadiin perahu tuh lah.
ya kan? Nggak, saya membayangkan itu cangkir ngapain dibawa buat ngambil air, bukan itu gunanya. Iya iya, gunanya gitu, Pak. Dia dapat suatu konsep pemindahan volume, Iya, dapat suatu konsep ini. Nggak usah dikasih tulisannya, dia nangkep sendiri, iya, dia nangkep sendiri. Lalu memberi, kesempatan, dorongan, keberanian untuk menggagas hal ide baru. Jadi, melawan kelaziman itu harus dibiasakan. Meskipun kelaziman yang berguna juga tentu harus disampaikan, tapi di luar kelaziman itu tidak salah. Ya paling tidak untuk ukuran dia belum salah gitu loh. iya, iya, Iya. iya, iya. Jadi, yang membatasi orang itu kan ketakutan. Kreativitas itu belenggunya adalah ketakutan gagal, ketakutan direndahkan. Nah itu nggak boleh ada di sekolah. Ketakutan tidak diterima dan sebagainya. Nah, hanya saja memang ada kendala permainan inovasi seperti itu menggunakan effort, waktu dan tentunya, support biaya. Nah, sekolah harus berkreasi semurah mungkin Iya, iya. atau bekerja sama dengan rumah. Bawalah, anak-anak besok bawa, botol bekas ya, ini bawa koran bekas dan bermainlah di situ gitu loh, menggunakan itu. Konsepnya bukan mencari sesuatu yang, canggih, tapi membuat sesuatu yang baru dengan bahan-bahan sederhana gitu. Kebiasaan untuk berpikir menyimpang gitu kira-kira. Tapi saya tahu itu pasti sangat sulit buat para pendidik berpikir dengan cara seperti itu. Karena bukankah para pendidik memang dibiasakan untuk mengajarkan secara berdisiplin, Mmm, secara nggak boleh keluar alur. nggak boleh keluar alur, Iya dan kalau dilihat-lihat memang akan menjadi sulit kalau guru tuh harus membiarkan di sebuah kelas iya ada 30 murid misalnya, iya 30-30 ini diizinkan untuk berpikir dengan cara mereka sendiri-sendiri untuk menemukan jawaban. Kan lebih baik dikatakan, rumusnya begini, turunannya begini, ah, langkahnya SOP-nya tuh A, B, C, D. iya Anda akan menemukan jawaban. iya. Ya ada satu bagian itu namanya penegakan disiplin, ada Ya, aturan yang harus kita penuhi. Tapi ada kebebasan ada ruang-ruang kebebasan untuk kreasi yang bisa kita jalankan. Contohnya, eee eee, bagaimana sekolah kita sudah bersih, mhm, bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolah dengan bagaimana sampah kita bisa bermanfaat. Itu dibagi aja 2 grup, yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini. ditugaskan. Ditugaskan, memang tugas, bentuknya harus tugas. Itu semua kebebasan terpimpin, kebebasan terjaga, kebebasan terpandu. Eee, Orang kadang-kadang takut, guru kadang-kadang takut adalah manakala membuat aktivitas tidak diukur, tidak bisa diukur. Ya, Dan ini siapa yang ngajarin ini? Ini pemerintah kurikulum nasional. Segala sesuatu di sekolah harus bisa diukur. Saya tanya sama cucu saya, "Kamu baca begini gimana ngukurnya?" Enggak perlu diukur. Ada yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur. Keberanian itu tidak bisa diukur. mhm, mhm, Hah? Masa keberanian nggak diajarkan gara-gara tidak ada. Imajinasi tidak bisa diukur. ya, Iya, cucu saya, s apa, kemampuan baca per menit di kelas 5 baca. Dia bisa 220 kata per menit membaca. Oke itu normal lah, di sekolah kami juga ada seperti itu. Ada yang nggak normal, bagaimana membaca dari belakang. Nah, saya sampai heran, saya suruh sama mamahnya tanya sama gurunya maksudnya apa itu membaca dari belakang. Ya nanti akan tapi saya punya pendapat begini, jadi kalau membaca ini Woman in Movement itu dia membaca buku itu Movement in women. Movement, terbalik dari kanan terus sampai ke depan. Itu buat apa? Fokus pada kata, bukan fokus pada kalimat. Pernah kita baca selintas ya, pergi ke Jakarta menuju ini ada yang kelewat, karena kita sudah tahu urutan kalimatnya. Ya, Tidak, ini kalau kalau dari belakang ke depan itu fokus kata per kata itu pasti. ya, ya, ya. Karena tidak dibias oleh pemahaman. Oh ini saya udah tahu kalimat ini arahnya kemana, akhirnya salah gitu loh.
Nah itu untuk kecermatan. Itu diukur juga dari baca belakang. Nah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan berupa tadi ya, walaupun ini sebetulnya menurut saya utama ya, itu waktunya yang kurang di sekolah. Jadi targetnya apa yang harus di-delivery itu menjadi berkurang, guru takut. Pelajaran ini harusnya habis dalam 2 jam pelajaran. Tentang air Tuh, harus belajar 2 jam pelajaran. Ternyata kalau pelajaran tentang air kita tutup, dari mana kita mendapatkan sumber air, silakan pikirkan, itu ada tambahan waktu lagi. Iya, Hah? iya. Bagaimana anak melihat air permukaan dengan air tanah, bagaimana fungsi tanah menyaring, bagaimana pompa jet pump di sekolah bekerja, air kotor yang dari lapangan olahraga dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang dia pakai di kamar mandi. Itu yang harus sampai. Ya itu yang kayak begitu tuh membutuhkan waktu. Gitu. Nah, di sekolah apakah Bapak bisa membayangkan ada program-program yang memang secara khusus atau bahkan tidak secara khusus, artinya bisa juga include dalam pendidikan sehari-harinya. Iya. Itu yang intinya adalah menumbuhkan keinginan murid Iya. untuk menjadi inovator. Iya, harus inovator. Yang namanya adaptif, manusia adaptif itu ya inovator. Menjadi individu yang adaptif terhadap zamannya. Adaptif itu apa? Nurut. Jadinya begitu. Iya. Bisa jadi nurut pada urusan tertentu. Tapi bisa jadi tidak menurut, merespon. Jadi inovasi itu bagian daripada adaptasi hidup. Nah, kurang sama sekali. Kurang ya. Iya. Berapa sering kita dengar ketika teman-teman yang sudah besar kita bilang, kamu aja deh yang ngerjain ini. Jangan gue deh, gue orangnya kurang kreatif, dia aja gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Menyedihkan. Kalau ada orang yang bilang hidupnya kurang kreatif itu menyedihkan. Karena dia menganggap diri dia Ya, tidak akan sanggup iya, untuk karena dianggap menjalankan. kreatif itu pengetahuan, harus kreatif itu respon hidup. Itu harus automatically kreatif itu. Ya, ketika kita lihat kebakaran kan nggak pernah diajari bagaimana memadamkan api. Ya. Tapi kita cari dapur yang terdekat di mana dan itu kan kreatif. Ambil air dibasahin dan sebagainya itu kan kreatif. Walaupun sebagian dulu pernah lihat dan sebagainya. Tapi itu muncul, kita tarik kembali memori itu melalui kreativitas. Diwujudkan dalam tindakan yang pas. Kalau nggak pas, ya nggak apa-apa. Next time gue perbaiki. Kan kira-kira gitu. Tapi saya pikir begini Pak ya. Kelihatannya sistem pendidikan kita itu sendiri memang tidak mendorong orang untuk berani berpikir berbeda. Iya. Karena nanti kemudian ujung-ujungnya ujian yang sama semua. Iya. Yang beda-bedanya nggak dinilai kan? Iya. Karena nggak dinilai jadi nggak perlu diadakan. Karena nggak dinilai nggak perlu diadakan. Iya. Atau nggak diadakan karena tidak bisa dinilai. Ya, tidak bisa dinilai. Tapi ya, saya rasa yang pertama lebih benar. Jadi saya sekolah nih, ngapain juga saya membuat anak-anak saya itu berani berpikir inovatif tadi. Ujung-ujungnya juga nggak akan diuji, kata dia nih. Kata si guru. Iya. Iya kan? Iya nggak Pak? Saya sih akan mengatakan begini, ini buat penonton ya. Sekolahnya Bapak ini memang adalah sekolah yang Tunas Global namanya di Depok itu. Memang mengajar pendidikannya sendiri sudah berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Bapak akui nggak itu? Memang. Iya, kan? kita berinovasi. Iya, berinovasi sesuai tuntutan inovasi. Iya, karena Bapak memang sudah berpikir bahwa inovasi itu penting. Iya. Jadi barangkali ada semangat bahkan kayak Pak Habibie tadi. Iya. Udah lewat dari quality, berpikir ke depan. Iya. Cuma itu keuntungan yang akan diperoleh oleh sekolah. Iya. Itu apa sebenarnya? Bercapek-capek, berlelah-lelah, memikirkan tentang harus ada sesuatu yang baru, orang harus berani berpikir berbeda,
harus melahirkan inovasi. And yet at the end, Iya, ketika dia masuk ke perguruan tinggi iya, misalnya, kan nggak diuji juga. Yang iya, diuji adalah yang pengetahuan standar dia. iya. Pendidikan itu kan menghasilkan manusia yang bisa beradaptasi. Artinya dia memiliki kinerja adaptasi dengan kebutuhan lingkungannya. Kebutuhan lingkungannya itu tadi 4 adalah, quality, Iya, dan, masa depan itu iya. kebutuhan Nomor lingkungan. 34. Iya, 2, 3, 4 itu kebutuhan lingkungan. Nah, ya pendidik itu tugasnya itu. Hanya saja memang ini subjektif pendapat saya. Pendidikan kita itu dari dulunya awalnya itu adalah membatasi, mengarahkan. Judulnya juga Iya, membimbing. iya, Yang namanya membimbing itu kan pasti ada arahnya. iya, Ya, membimbing, gembala, membimbing kambing 20 itu mesti ke sana semua. iya. Itu membimbing kambing itu namanya. Jadi, pola pikirnya kalau menurut saya, bahasa saya adalah, guru itu dahulunya adalah sipir yang menjaga. Betul. Nah, pendidikan, karakter sipir itu sekarang harus dirubah menjadi pembebas. Pembebas. Jadi ada apa ya, kegamangan. Kegamangan, apalagi pendidikannya zaman dulu ya gurunya ya. Loh kok dibolehin? Loh kok dibolehin? Nah ini tantangan kita. Tantangan kita semua, eee, para penyelenggara pendidikan dan sebagainya, termasuk, di antaranya menghilangkan kegamangan guru. Gitu. Dan Bapak akan merasa cukup bahagia kalau Bapak lihat bahwa murid-murid Bapak itu sudah berpikir dengan cara, sudah hidup, berpikir, Iya, bersikap dengan cara yang beyond merely tanggung jawab tadi ya. iya, Itu harus. harus. Jadi kalau mau mencetak generasi unggul, dia harus melihat ke depan. Ya. Segala keputusannya melihat ke depan. Dan dia inovatif, mengutamakan kualitas, mengutamakan kualitas. Pak, itu diapresiasi oleh para orang tua nggak? Iya, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ya. yang kami yakini dan juga didukung orang tua adalah bahwa, eee, kita kan selalu kontak sampai mereka lulus sarjana, bahkan ada yang udah kerja di luar negeri, udah kerja di Pertamina dan sebagainya, kita kontak gitu ya. Itu orang tuanya mengakui bahwa setelah, selesai di Tunas Global itu, SMA-nya itu udah nggak nggak khawatir lagi. Anak itu sudah punya bekal bahwa menghadapi sesuatu, saya bisa berkreasi dan menangani, handle. Karena yang menyelamatkan hidup atau membantu hidup kita itu bukan kemampuan matematik, IPA, IPS dan sebagainya, tapi kemampuan inovasi menggunakan pengetahuan tersebut. Mhm. Ya. Kreativitas dalam menggunakan pengetahuan. Kalau sebatas menggunakan tahu, itu yang sekarang didorong oleh Nobel Ekonomi. Jangan dibatasi sekedar tahu, tapi dia harus bisa memperbaharuinya. Mhm. Nah itu yang kita, semua orang matematik pada pinter, tapi tetap aja dagang ada yang tekor, ada yang rugi. Dan saya duga nih anak-anak yang dididik dengan cara seperti itu, buat mereka pada akhirnya perkara nilai itu menjadi, nilai itu ponten apa namanya, Iya, nilai di sekolah, iya. itu bukan segala-galanya ya. Eee, itu adalah konsekuensi positif ikutan Iya, daripada karakter itu. iya. Tapi Jadi itu bukan tujuan utama dia untuk iya, memperoleh nilai itu. kalau di kita itu bukan sukses premier, Ah, itu sukses premi sekunder. premiernya adalah? Premier ya itu tadi, inovatif, Oh, ini. Karena, kita bisa menganggap sesuatu itu sukses sekunder ketika manakala dia kita tetapkan berdasarkan membanding-bandingkan. Jadi sesuatu yang diperbanding-bandingkan itu bukan sukses yang sejati. ya, ya. Ya Bapak, Pangkatnya lebih ya, tinggi dari si anu, duitnya lebih banyak, minggu depan udah kalah duitnya gitu loh. Happy udah cerita di sekolah beliau ini nggak ada tuh yang namanya ranking 1. Nggak ada, Nggak nggak ada. ada. Tapi ini bukan lagi promosi sekolah Bapak Iya, ya. iya.
Cuman ini kebetulan sekolahnya memang menerapkan Iya. sistem seperti itu. Pak Epi, Iya. waktunya sudah habis. Ya, oke. Saya terima kasih sekali dan Iya. mudah-mudahan juga para penonton belajar nih dari sini dan menjadi sangat penting kayaknya bagi kita nih di Indonesia untuk mendidik agar anak-anak kita, saya mungkin cucu-cucu Iya. misalnya nanti sudah punya cucu, untuk ayo berpikir terbuka, Inovatif. inovatif ya, Iya, inovatif. Berani. berani, Jangan takut. tinggalkan zona nyaman, Jangan takut. jangan takut. Ya, Iya. mudah-mudahan kita bisa jadi akan lebih banyak Pak Habibie, Pak Epi dan bapak-bapak inovatif lainnya. Iya, iya. Terima kasih. Amin, amin. Sampai Iya, ketemu. iya. Sampai ketemu penonton.